47 itu namanya peri diabetes alias persiapan. Anda harus siap-siap, harus lebih hati-hati lagi karena sebentar lagi positif diabetes itu. Jadi belum. Ya, Jadi, itu teh dok. aku bingung, 100 aku takut 147 itu mati, puasa kan? aku gula darah, Anda akan semakin sulit proses penyembuhannya. 127 Bikin hal yang 147 itu puasa dok. apa? 147 itu puasa. Oh, 147 puasa, dikira tidak puasa. Kalau 147 puasa, Anda positif diabetes. Karena kalau puasa itu, kita cek gula darah, puasa dulu 8 jam atau 10 jam, di atas 126. Ya, itu dinyatakan diabetes. Gitu ya. Nah terus dok, itu kalau diabetes sudah positif itu bisa sembuh gak dok? Bisa. Ya, bisa. Dan itu Ya. pasti, bukan bisa lagi, pasti aja. Ya karena kan saya baru 1 bulan dok. Udah, Anda jangan stres dengan keadaan ini. Dan tolong jangan dicek lagi ya. Nanti cek gula darahnya setelah 3 bulan. Ya. Ya, awas jangan cucak-cecek. Anda seminggu sekali cek gula darah itu malah bikin stres. Ya. Iya betul Ya. dok, stres saya. Udah aja fokus kepada gaya hidup yang sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang benar. Itu aja. Terus dok itu diterusin nggak minum jahenya? Minum jahe boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Atau kayak dokter tadi saya dengar ya kulit jengkol kayak gitu. Nanti arahannya dari sini. Itu beda orang beda kasus. Oh iya. Dan arahannya sekarang beda-beda. saya pola makan aja dulu gitu. Pola makan aja dulu. Gitu. Paham ya? Paham. Makasih dok. Ya sama-sama. Oke. Ini panjang-panjang ya jawabnya. Tapi kan saya ingin memberikan, walaupun panjang, mohon maaf kepada yang lain. Karena kan supaya saya ngomong di sini ada nilai manfaat bagi yang nanya. Gitu. Silakan ya, yang mau bertanya boleh. Silakan, ada yang mau nanya lagi silakan. Tapi ya gitu, nanyanya apa? Antri ya, antri. Iya. Baik, ada yang naik lagi, ini siapa? Yang naiknya 22 dulu ya. Oke, Assalamualaikum, Iim. Gak ada Iimnya. Iya. Ya, kalau Anda naik harus sudah siap ngomong ya. Baik, ini ada siapa? Ada Yani? Yani dari mana? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Yani dari mana? Dari Semarang dok. Semarang. Nanya apa? Kemarin kan saya tuh dari tangan sering kaku waktu bangun tidur. Terus saya CO itu garam Himalaya. Bagaimana caranya pemakaian dok? Itu 1 liter air hangat cenderung panas, larutkan 2 sendok teh garam Himalaya, direndam, digerak-gerakan, ya. Oke. Dan makanan tinggi pudingnya stop, jangan konsumsi. Goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, dan tepung-tepungannya stop. Paham? Paham dok. Terus misalnya makanan yang bisa mengurangi rasa nyeri itu apa dok? Makanan yang bisa mengurangi rasa nyeri banyak, ya, banyak sekali. Mau dengan daun sirsak boleh, mau dengan daun salam juga boleh, gitu. Bisa Direbus. direbus. Itu Anda Berapa gelas? pakai aviar aja, itu lebih cepat. Ya, Kalau daun salam itu berapa gelas jadi berapa gelas dok? itu 300 ml menjadi 150 ml. 350 jadi 150. Iya, 300 ml menjadi senyawa OPD 150 ml. Hangat suhu ruangan dikonsumsi. Dari Terima kasih dok. langsung lok kayak gitu. Pelan-pelan aja sedikit. Ya, cukup? Ya, cukup. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Oke. Iya. Ya baik, ini yang di atasnya nggak ada ya? Udah pergi. Baik. Nah, jadi garam Himalaya itu adalah bisa dijadikan untuk apa? Detoksifikasi. Ngedetok tubuh kita. Bagi Anda yang tubuhnya merasa tidak enak, tidak nyaman, ya, kaku, itu boleh Anda direndam dengan garam Himalaya. Ya, atau Anda pakai mandi garam Himalayanya.
Salah satu di antaranya, saya sering mengarahkan kepada rekan-rekan yang tangannya kesemutan, tangannya kebas, tangannya tidak enak, tangannya itu bengkak-bengkak, tangannya kaku, sama juga kakinya seperti itu. Saya sering mengarahkan itu boleh rendam dengan garam Himalaya, ya, seminggu 3 kali. Teknisnya tadi saya sebutkan, air 1 liter, hangat cenderung panas, larutkan 2 sendok teh garam Himalaya, lalu Anda rendam dan gerak-gerakan. Ya. Jadi bisa untuk detoksifikasi. Karena mengapa? Salah satu di antara kegunaan garam Himalaya itu mampu mengeluarkan semua racun yang terperangkap di dalam tubuh kita. Ya. Bisa untuk detoksifikasi usus? Bisa. Bisa untuk membersihkan usus? Juga bisa. Bagi Anda yang selulit, boleh Anda garam Himalaya. Tapi garam Himalaya yang asli tentunya. Ya. Oke. Bagi Anda untuk tulangnya agar sehat, agar tulang kita ini cenderung kuat, tidak mudah keropos, tidak mudah pengapuran, boleh ada garam Himalaya. Apalagi bagi rekan-rekan yang mengalami kram otot, sering kram-kram, itu pertanda kekurangan magnesium dan elektrolit. Apa ini garam Himalaya? Ya, paham? Nah, bagi rekan-rekan yang mengalami ini, ya, insomnia, kebiasaan Anda tidur malam, itu kalau Anda ingin merubahnya, boleh dengan garam Himalaya. Oke ya. Bagi rekan-rekan yang mengalami anemia, atau enggak anemia, ya, itu dengan garam Himalaya. Karena mengapa? Di dalam garam Himalaya ini mengandung zat besi. Zat besi adalah membantu tubuh kita untuk memproduksi sel darah putih. Keren. Ya. Bagi rekan-rekan yang dating, yang hipertensi, apa? Boleh ada garam Himalaya. Masaknya diganti dengan garam Himalaya. Jadi masak Anda dengan garam Himalaya. Keren. Itu bisa menstabilkan apa? Dartingnya. Ya, tekanan darahnya akan stabil. Akan lebih stabil banget. Karena mengapa? Sodiumnya rendah. Walaupun garam Himalaya ini adalah asinnya lebih asin dibanding garam yang lainnya, tapi sodiumnya rendah. Maka cocok bagi Anda yang ingin stabil tekanan darahnya, bagi Anda yang dating, yang hipertensi, cocok banget. Ya. Warnanya pink. Ya. Warna garam Himalaya itu pink, asli. Dan ini diimpor dari Pakistan, bukan di Indonesia. Dan ini dari gunung, bukan dari laut. Bukan dari laut, ya, bukan dari gunung kalau garam Himalaya itu, ya. Oh, ini antiinflamasi, ya, anti peradangan, dan juga untuk menghindari terjadinya apa? Dehidrasi. Bagi Anda yang suka jerawatan, silakan. Oke? Untuk meningkatkan sistem pencernaan agar optimalis dalam sistem pencernaannya juga boleh. Untuk apa ini? Membantu tubuh kita apa? Melawan semua jenis mikroorganisme atau radikal bebas ini. Iya, gitu. Di bagaimana caranya? Pakai masak. Iya. Jadi masakan Anda ganti dengan menggunakan garam Himalaya. Paham ya? Menggunakan garam Himalaya. Silakan. Ya. Tapi yang asli garam Himalayanya, ya. Kalau Anda pengen yang asli ya di Avicenna tentunya. Ini warnanya pink, kemasannya cantik sekali. Ini buat PD. Anda mau disimpan di dapur, oke. Mau disimpan di tengah rumah juga oke. Mau disimpan di kamar juga nggak apa-apa. Anda nanti lebaran mau kasih ke orang tua Anda, itu ya, atau ke mertua Anda, dikasih garamnya 1. Beliau akan apa? Ucapan terima kasih kepada kita. Ya, bagus sekali. Ada yang mau? Ada. Kalau mau beli di sini, tapi Anda harus tulis mau dulu. Ini yang 1 kilo, itu harganya Rp60.000. Ya. Ini yang 600 gram, ini harganya Rp40.000. Cantik sekali, begitu menarik, ya. Untuk masak, ini awet loh, bisa 2 bulan, ini 2 bulan, ya. Itu dengan garam. Kalau mau saya sematkan sekarang, ya. Tapi cepat kliknya ya. Akan saya sematkan keranjangnya, tapi Anda kliknya harus cepat. Kliknya harus cepat, mana ya? Ini garam. Nah, ini. Oke, ini ada yang 60, ada yang Rp40.000. Tuh, ada ya? Nah, itu garam Himalayanya. Silakan bagi Anda yang mau garam Himalayanya boleh klik cepat. Itu bagus sekali ya. Rasanya itu beda loh.
sensasi rasanya enak. Nanti kalau untuk dimasak, untuk pakai masak, Anda kalau menaburkan garam Himalaya itu di detik-detik terakhir selesai masak, Anda matikan, klep, ya. Nanti Anda silakan baru tabur. Untuk apa? Agar mineralnya keren. 84 jenis mineral ada di mana? Ada di sini. 84 jenis mineral. Kalau ini sulit didapat di makanan yang lain. Adanya apa? Di mana? Garam Himalaya. Sudah ya? Ini itu harganya, ada yang 40.000, ada yang 60.000 rupiah. Oke, paham? Sudah cukup. Saya ambil kembali ya. Saya ambil kembali sudah. Ini yang mau silakan. Ini dipercepat kliknya ya. Mohon dipercepat kliknya. Ya, mohon dipercepat kliknya. Itu garamnya sudah ada. Sudah cukup. Kalau sudah saya akan ambil kembali ya. Setelah hitungan ke 10.